demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang mengapa setiap orang Indonesia harus memahami Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis yang saya cintai, sebenarnya tadi saya sudah menolak pidato karena takut dianggap menyaingi Ketua Partai Kaisang. Tapi Mas Setio meyakinkan saya supaya berpidato selama 3 jam agar resonansi kita, frekuensi kita soal Indonesia bisa menemukan jawabannya. Karena itu Bapak Ibu, silahkan duduk yang paling santai, ambil tisu karena nanti pidato saya isinya adalah ajakan untuk menangis. Bapak Ibu yang saya hormati, di waktu yang spesial ini saya ingin mengajak 5 refleksi dan 1 proyeksi saja. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah-sejarah Indonesia, 500 tahun yang lalu mereka datang untuk merampok rempah. Lahirlah jalur rempah. Dari rampokan itu, Bapak Ibu tahu bahwa tumbuh dan berkembang hampir 16 kota baru, yang kemudian kota-kota itu menjadi ibu kota negara-negara modern saat ini. VOC berkembang menjadi sebuah perusahaan terbesar di dunia dan di akhirat. Jika Bapak Ibu tahu soal AIPO, tahu soal perusahaan publik, maka perusahaan publik pertama yang menjadi multinational corporate adalah VOC. Dalam hitungan ekonom Stiglitz, rampokan 500 tahun yang lalu itu berjumlah hampir 600 ribu triliun dolar Amerika. Itu yang menyebabkan bangsa-bangsa di Eropa menjadi bangsa besar dan kuat. Menjadi negara-negara yang memiliki kampus-kampus besar. Menjadi negara yang memiliki perusahaan-perusahaan besar. Sekaligus mereka memiliki klub-klub sepak bola yang besar. Tetapi tidak cukup. Karena 100 tahun kemudian atau 400 tahun yang lalu, mereka kembali mengirimkan ahli-ahli rempah. Lahirlah jalur-jalur rempah. Tumbuhlah studi-studi tentang rempah. Dan tumbuhlah anak-anak mereka menjadi kuat. Itulah mengapa kalau mereka sepak bola mengalahkan kita 12-0, adalah karena sejak 400 tahun yang lalu mereka mengkonsumsi rempah yang kita punya. Jika mereka tiba-tiba bertinju dengan kita kalah karena rempah yang mereka rampok itu sudah sejak 400 tahun dikonsumsi menjadi jamu-jamu yang menyehatkan mereka. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu, karena ternyata 100 tahun kemudian atau 300 tahun yang lalu mereka datang kembali dan mengambil putra-putra terbaik dari republik ini untuk dijadikan babu-babunya bangsa. Karena itu kalau Anda jalan-jalan ke beberapa negara, banyak orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia di negara-negara lain, dan bahkan 6 dari negara-negara yang tergabung dalam PBB itu, presidennya, perdana menterinya berasal dan bisa berbahasa Indonesia. Itu adalah proyek dari apa yang disebut dengan perampokan sumber daya manusia 300 tahun yang lalu. Tetapi itu juga tidak cukup. Karena 100 tahun kemudian atau 200 tahun yang lalu, mereka datang kembali ke sini mengambil sumber daya alam yang luar biasa banyak dari Sabang sampai Merauke.
tumbuh lalu berkembang di antara mereka perusahaan-perusahaan yang makin besar, makin kaya, dan kita dapat ampasnya saja. Tetapi itu juga tidak cukup, karena 100 tahun kemudian mereka datang ke kita untuk menawarkan apa yang disebut dengan Ipolexos Budhanka mereka yang diterapkan secara mendalam di kita. Maka lahirlah universitas di Indonesia, kebudayaan di Indonesia, ideologi di Indonesia, bahkan agama di Indonesia. Kita rabun terhadap agama Indonesia, kita rabun terhadap pembangunan Indonesia, kita rabun terhadap Bank Indonesia, sebab yang terjadi adalah bank di Indonesia. Tapi itu juga ternyata tidak cukup. 10 tahun terakhir bangsa kita dan negara kita relatif baru berumur 78 tahun. Tapi mereka tiba-tiba lewat teman-temannya di istana dan di antara kita menawarkan tanah selama 150 tahun, 2 kali lipat lebih lama dari umur negara ini. Tentu tak terbayangkan bagaimana bisa Anda dan saya menerima satu keputusan di mana orang lain datang berbondong-bondong bisa menikmati 150 tahun, sementara umur kita baru 78 tahun. Karena itu Bapak Ibu, refleksi ini perlu kita perdalam dan perdalam, tapi juga sambil tahu bahwa semuanya tidak datang dengan tiba-tiba. Mereka memikirkannya, mereka membuat apa yang disebut dengan Indonesian Plan. Mereka membuat apa yang disebut dengan studi-studi Indonesia agar kita semua lupa apa sesungguhnya makna merdeka. Apa sesungguhnya makna kedaulatan? Apa makna sesungguhnya Pancasila? Apa makna sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika? Apa makna sesungguhnya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45? Karena itu proyeksinya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengalami apa yang disebut dengan darurat nasional. Darurat nasional ini kalau dilacak, ternyata adalah buah dari rentetan yang sangat panjang. Minimal, jika kita baca secara pelan, kita ambil dari 60-70 tahun yang lalu, dimulai dengan apa yang disebut dengan trayek dependensia. Negara-negara postkolonial seperti Indonesia dibuat tergantung. Seakan-akan tidak menarik, tidak hebat, tidak luar biasa kalau kita tidak belajar ke Amerika, tidak belajar ke Eropa. Seakan-akan tidak hebat, tidak gagah kalau kita tidak menikahi orang-orang Eropa. Seakan-akan tidak hebat, tidak Indonesiawi, tidak luar biasa, kecuali kita memakan makanan-makanan mereka. Setelah proyek itu berjalan 60 tahun, 70 tahun yang lalu, mereka menyempurkannya dengan teori apa yang disebut dengan the end of ideology. Seluruh ideologi telah selesai dan diselesaikan oleh kapitalisme. Jadi ideologi Pancasila, ideologi Islam, ideologi Hindu, ideologi kapitan, ideologi lokal, atau ideologi apapun yang mendorong orang untuk melakukan perlawanan dan penemuan jati diri dianggap selesai. Lalu disempurnakan menjadi the end of history. Fukuyama menyebutnya bahwa sejarah kalian, saudara Yudi dan teman-teman di Indonesia, sejarah kalian, Anwar Ibrahim di Malaysia, adalah sejarah yang sudah kami selesaikan karena semua orang di Malaysia dan Indonesia, semua orang yang pernah kami jajah telah menyelesaikan sejarahnya menjadi sejarah bersama mereka. Dan ujungnya adalah the end of class civilization. Peradaban Anda, peradaban Timur, peradaban Nusantara telah selesai sebab peradaban Anda dididik, dikembangkan dan dikuasai serta dipimpin oleh mereka yang mengkarbon kopi seluruh tradisi-tradisi yang mereka kembangkan. Inilah yang disebut dengan Republik Darurat Nasional. Maka tak ada cara lain Bapak Ibu kalau ingin bangsa ini, kalau ingin negara ini mengerti soal-soal yang sedang dan terus dikembangkan oleh Persaudaraan Matahari, dikembangkan oleh para pendidik,
dikembangkan oleh Pusaka Indonesia, dikembangkan oleh Nusantara Center dan berbagai institusi yang masih waras untuk mengembalikan lagi kewibawaan Indonesia, maka sekali lagi tidak ada cara lain kecuali mengembangkan apa yang disebut dengan kesadaran Pancasila. Apakah kesadaran Pancasila itu? Pertama, Bapak Ibu, harus mengembangkan apa yang disebut dengan Atlantic Studies. Studi-studi Atlantik yang telah dirintis oleh banyak orang, mulai dari Arya Santos, Oppenheimer, dan berbagai orang yang kemudian menyetujuinya, membuktikan bahwa mula peradaban dunia salah satunya berasal dari sini. Dari tempat di mana kakek moyang Anda lahir, di mana cucu-cucu Anda nanti akan hidup. Dan itulah ontologi dari berdirinya Indonesia. Yang kedua, mengembangkan apa yang disebut dengan studi Nusantara. Inilah epistemologi dari apa yang disebut dengan Indonesian Studies. Nusantara kita bisa dilacak di berbagai prasasti, tapi intinya banyak hal yang sudah kita wariskan, banyak hal yang sudah kita kembangkan. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, bangsa kita, zaman abad-abad Nusantara itu telah mempengaruhi, bahkan menjadi salah satu dari peradaban-peradaban besar di dunia. Dan yang terakhir, saya kira tidak ada cara lain kecuali mengembangkan apa yang disebut dengan Indonesian Studies. Ini adalah aksiologinya. Ini adalah cara kita mengembangkan dari berpikir, berkata-kata, bertindak untuk mengembangkan apa yang disebut dengan studi-studi Indonesia. Dan semuanya harus bersumber dari Pancasila. Sebab jika tidak, sebagaimana yang sekarang kita alami, di mana studi Pancasila itu hilang di sekolah-sekolah formal, informal, dan non-formal, kecuali tinggal cangkangnya, kecuali tinggal kulitnya, hilang dagingnya, maka seluruh produk undang-undang kita, seluruh produk peraturan-peraturan kita pasti mengkhianati Pancasila. Dan ketika ia mengkhianati Pancasila, ia pasti berkhianat pada dua hal, bahkan tiga hal. Pertama, ia berkhianat pada Tuhan. Yang kedua, ia berkhianat pada sesama. Yang ketiga, ia berkhianat kepada tanah leluhur. Tentu saja Bapak Ibu, kita tidak ingin menjadi generasi seperti itu, generasi maling kundang. Karenanya mari di hari yang berbahagia ini, di hari yang khusyuk ini, kita meniatkan jiwa-jiwa kita, pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita menjadi patriot Pancasila. Saya mengajak semua yang hadir di sini mendeguhkan kembali menjadi patriot Pancasila. Saya mewakafkan diri saya bersama teman-teman di 3 lembaga itu untuk terus-menerus menjadi anti maling kundang. Sebagai cara untuk mengajak Bapak Ibu agar menjadi generasi anti maling kundang, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri melakukan Sumpah Nusantara. Saya baca dan mohon Bapak Ibu mengikutinya. Tidak menyesatkan tetapi mencerahkan. Sumpah Nusantara. Kepada semesta kami bersumpah terus-menerus menjadi agensi Pancasila. Kepada Nusantara kami bersumpah terus-menerus melawan penjajahan lokal, nasional maupun internasional. Kepada Indonesia kami bersumpah kami wakafkan jiwa raga kami untuk terus
memimpin dan memastikan Indonesia menjadi raya, jaya, sekaligus ultima di dunia. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Yudi Haryono atas nama pribadi mewakili Nusantara Center, mewakili Persaudaraan Matahari, mewakili Pusaka Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika beberapa hal tadi mengusik hati, pikiran, serta perasaan. Tak lebih dan tak kurang, semuanya hanya karena cinta sekaligus rasa ingin memastikan bahwa masih ada orang-orang waras yang siap memimpin Republik Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila. Salam Pancasila.